Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah modul 3.2 tentang hasil pemetaan atau identifikasi 7 aset utama di daerah Kepanjen. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim sebagai notulen, Bapak Setyo Budi selaku presenter, dan Ibu Liswatun sebagai moderator, serta Ibu Susana Eka Dewi selaku PP kelas 160A dan juga fasilitator Ibu Dr. Anda Sri Suweni. Pada 7 aset utama pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA terdiri dari yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Untuk modal manusia, adapun hasil atau asetnya yang pertama Tentara Yon Sipur dengan pemanfaatan pemberian materi kedisiplinan dan P5. Yang kedua, aset atau hasil pada tokoh-tokoh agama atau kesenian dan juga politik untuk pemanfaatannya pemberian materi dan juga motivator. Sedang untuk pengrajin batik Sengguro untuk pemanfaatannya adalah pemateri pelatihan, narasumber praktek murid, guru dan juga tamu. Yang kedua adalah modal sosial terkait dengan norma, aturan dan juga komunitas. Adapun contoh asetnya adalah PGRI dengan pemanfaatannya wadah keprofesionalan. Yang kedua adalah kebiasaan sayan dengan pemanfaatannya kebiasaan kerja bakti atau gotong royong. Selanjutnya asetnya komunitas arek Kepanjen dengan pemanfaatan kepedulian di lingkungan. Modal yang ketiga adalah modal politik. Di sini terkait dengan kekuasaan atau kebijakan. Terdiri dari aset BNN dengan pemanfaatan menjalin kerjasama. Yang kedua, aset kebijakan layanan kesehatan dari Puskesmas Kepanjen dengan pemanfaatan pemberian vitamin A setiap bulan Agustus dan cek pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah polsek atau komite sekolah atau juga wali murid sebagai partner kerja dengan pemanfaatan menjalin kerjasama dengan membuat surat izin ataupun sebuah MOU. Modal yang keempat adalah modal agama dan budaya dengan poin norma sosial, hasil, dan karya cipta. Adapun untuk aset atau hasilnya adalah kesenian tari topeng, bantengan, rampak, dan juga wayang dengan pemanfaatan P5, guru tamu, dan entertain. Selain itu, untuk aset atau hasilnya terdapat juga Masjid Agung Baitur Rahman, kegiatan keagamaan seperti tahlil, istighosah, dan lain sebagainya. Poin yang kelima adalah modal fisik terkait dengan bangunan atau infrastruktur. Untuk aset atau hasilnya terdiri dari industri berupa hotel, pabrik, rokok, ataupun bengkel dengan pemanfaatan lapangan kerja, tempat PKL, dan juga magang. Selain itu juga terdapat Stadion Kanjuruhan, gedung serbaguna, PGRI, Unira, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Di sini untuk hasil atau asetnya adalah Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang dengan pemanfaatan sebagai bahan pengamatan dan juga sumber belajar murid pada mapel PKN, perkantoran, dan juga tempat PKL pada bidang pemerintahan. Selain itu untuk aset atau hasilnya diantaranya adalah TPA Talangagung dengan pemanfaatan edukasi pengolahan sampah terkait dengan P5, wisata lokal seperti Lembah Dilem, dan lain sebagainya. Untuk modal yang terakhir adalah modal finansial. Adapun hasil ataupun aset terdiri dari misalkan adalah CSR sebuah bank dengan pemanfaatan bantuan untuk pengembangan unit bisnis sekolah. Kemudian ada dana BOPP dengan pemanfaatan digunakan untuk penyediaan dana operasional atau non operasional. Kemudian ada juga aset atau hasil berupa hibah alumni dengan pemanfaatan kegiatan sosial. Berikut adalah beberapa dokumentasi atau foto pada saat kegiatan ruang kolaborasi dengan umpan balik oleh beberapa peserta dan juga penguatan atau refleksi dari fasilitator Ibu Dr. Anda Sri Suweni. Sekian pembahasan pada kali ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.